Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029. Sampai dia mati pun kalau tanpa Jokowi, Prabowo ini nggak akan pernah jadi presiden. Karena jasa Jokowi lah Prabowo ini bisa jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Detik-detik termul pada kejang dan marah besar terhadap Pak Prabowo Subianto. Dari fenomena ini kita bisa melihat ya bahwasanya termul ini sebenarnya yang dibela siapa sih? Mengaku-ngaku membela rakyat, tapi pada kenyataannya lucu gitu loh. Justru bisa marah besar ketika Pak Prabowo memberikan abolisi dan juga amnesti kepada Hasto. Tapi ketika gas langka, BBM naik, pajak juga naik dan segala macamnya itu yang tentunya menyengsarakan rakyat, mereka diam saja. Nah dari sini kan kita bisa melihat gitu loh dan bisa menilai bahwasanya yang mereka dukung, yang mereka bela itu sebenarnya apa gitu loh. Kita jadi tahu kan yang mereka bela hanyalah mereka bisa berada di posisi kekuasaan, berada di posisi nyaman untuk membela penguasa yang dimana penguasa itu membela dia juga. Makin ketahuan ya guys. Dan ini clear banget gitu. Berita ini membuat termul makin kejang-kejang dan makin emosi marah besar kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi menurut berita suara.com, Syahganda, Dasko minta daftar 210 korban kriminalisasi politik untuk diampuni. Tentu ini kriminalisasi politik di zaman rejim siapa nih? Kita tahu lah ya teman-teman semua. Menurut Dasko ya, ini adalah bagian dari upaya membangun jembatan persatuan pasca polarisasi politik yang tajam. Wah, mantap nih. Tidak tanggung-tanggung, Syahganda mengaku telah menyetorkan total 210 nama kepada Dasko untuk ditindaklanjuti. Pak Dasko meminta saya kumpulkan data korban politik non korupsi. Insya Allah akan ada amnesti kedua pada 17 Agustus, ujar Syahganda dalam diskusi tersebut. Wah, tentu ini membuat para termul emosi dan marah besar ini kepada Pak Prabowo ini. Oke teman-teman semua, lalu bagaimana komentar netizen? Kita lihat videonya. Kabar buruk buat para termul, angin segar buat para pejuang demokrasi. Setor 210 nama, Syahganda sebut Dasko minta daftar korban rejim Jokowi untuk amnesti hingga abolisi. Mantap, mantul, mantap betul, mantap betul. Ya. Nih ini kalau yang 210 nama udah keluar ya, termul jeblosin. Iya, biar aman bangsa ini, adem bangsa ini tanpa termul ya. Tapi ini mulai berita ini keluar, termul keringet dingin, panas dalam, sumeng, muntah berak, setruk ujungnya. Ya tidak percaya lagi dengan jenderal. Karena Mulyono yang menjadikan jenderal sebelum menduduki yang sekarang ini. Karena Mulyono lah yang mengangkat bapak, mengangkat jenderal untuk posisi yang sekarang ini. Tapi kenapa jenderal? Bajingan itu maling uang rakyat jenderal. Bajingan itu koruptor. Mana janjimu akan merampas dan mengesahkan undang-undang perampasan dari para koruptor? Kami lebih percaya kepada tukang kayu jenderal daripada percaya dengan jenderal. Prabowo ini adalah presiden nebeng guys. Dia nebeng Jokowi, nebeng Gibran. Sampai dia mati pun kalau tanpa Jokowi, Prabowo ini nggak akan pernah jadi presiden. Karena jasa Jokowi lah Prabowo ini bisa jadi presiden. Tapi sekarang dia sudah melupakan Jokowi, bahkan udah menendang Jokowi. Jokowi mengalami tekanan, hujatan, tuduhan yang sangat keji. Mana Prabowo ada pasang badan? Prabowo belum sampai setahun berkuasa, lu udah bicara lengserkan Prabowo. Hanya gara-gara membebaskan Tom Lembon dan Hasto. Berapa banyak kejahatan Jokowi selama 10 tahun berkuasa, lu diam aja. Sekarang sok-sok bela rakyat, sok bela NKRI. Tai kucing kalian, rengsek kalian. Apa? Kami buruh ini yang paling dirugikan oleh Jokowi.
Coba nih perhatikan kelakuan dari Ternak Mulyono. Waktu rakyat antri gas, pabrik pada tutup, lapangan pekerjaan susah, pajak terus naik, PHK dan pengangguran di mana-mana, mereka diam saja dan pura-pura tuli. Tapi di saat mereka mendengar Pak Hasto dan Pak Lembong dikeluarkan karena hasil dari kriminalisasi politik di era Jokowi, mereka marah. Mereka mau menggulingkan Prabowo Subianto. Pada dasarnya mereka bersuara bukan atas nama rakyat, tapi atas nama Mulyono. Emang kamu pinter? Ya pinter lah, makanya gue nggak mau jadi termul. Nggak kayak kamu yang rela menukar kewarasannya, menukar akal sehatnya demi uang. Yang kerjanya cuma komen negatif, puji-puji tuanya dapat duit. Itu kerjanya orang bodoh kayak kamu, termul. Beuh, ngeri. Ngeri komentar kawan ini, ngeri. Ingat, rakyat 58% tidak tinggal diam. Cukup setengah periode aja. Bravo Jokowi. Alah, mul. Maksudmu mau melengsarkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia? Berarti kau satu geng lah sama ini ya kan? Walaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung, tidak layak untuk memimpin NKRI. Lembong dikasih abolisi, dia yang menangisi. Nggak bisa aku mau ngomong apa lagi nih, ketawa aja lah udah. Satu geng kalian ya mau melengsarkan Pak Prabowo ya. Yang pilih kau, yang melengsarkan kau gitu. Yang kau pikirnya negara ini punya opungmu. Lengser aja kau. Aku walaupun nggak kupilih, nggak mau kali aku itu lengser. Jadi pikiranmu kalau Pak Prabowo lengser, Gibran jadi presiden. Amit. Nggak mau aku jadi ternak. Cukup kau aja lah sama gengmu yang tadi. Mul ter. Salam logika. Gara-gara Pak Prabowo memberikan hak amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong, ternyata para termul masih pada sakit hati tuh. Kalau kalian lihat komen-komen di TikTok, banyak yang bilang, ayo kembalikan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Dukung Pak Jokowi untuk kembali menjadi presiden. Begitu kira-kira. Bahkan mereka mulai teriak-teriak, Prabowo kalau nggak ada Gibran, nggak mungkin terpilih menjadi presiden. Kali ini gue mau belain Pak Prabowo walaupun gue nggak milih. Gibran juga tidak akan ikut Pilpres kalau tidak ada bapak dan pamannya yang merubah konstitusi. Bener nggak? Bun, gimana nih tanggapannya sekarang? Kayaknya pada bermunculan yang menginginkan Prabowo dilengserkan gitu. Itu mah termul ya. Termul. Jangan mimpi melengsarkan Prabowo. Anak abah siap pasang badan. Pak Prabowo harus selesai sampai 2029. Mimpi ya melengsarkan Pak Prabowo mau diganti sama Gibran. Sorry ya. Hanya gara-gara Pak Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, kalian ingin melengsarkan Pak Prabowo. Kemarin kemana aja kalian? Kasus KM 50 di zaman Pak Jokowi nggak selesai sampai sekarang. Kalian diam kan? Siapa tuh Sylvester siapa itu yang sudah divonis 1,5 tahun penjara sampai sekarang malah menjabat jadi komisaris. Kemana suara kalian? Enak aja mau leserin Prabowo. Nih anak abah nih yang akan mempertahankan Prabowo. Paham nggak? Prabowo ini adalah presiden nebeng guys. Dia nebeng Jokowi, nebeng Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai termul. Oke gas, makan tugas, mampus loh. Nih, ketahuan kan sekarang dengan kejadian ini kita bisa tahu, sebenarnya aku udah tahu ya, udah lama ya, mana pendukung Pak Prabowo yang asli, mana pendukung Pak Prabowo suntikan dari para termul laknatullah. Sekarang begitu Pak Prabowo begini mengalu-ngalukan
dulu mengalu-ngalukan, terus ngaku-ngaku aku anak jenderal lah, sekarang dilepeh, malah justru dijelek-jelekin, dihina-hina Pak Prabowo. Nih Pak Prabowo ya, saya harap Pak Prabowo ini memusnahkan para termul-termul ini biadab. Ini yang ketahuan ya, dulunya mereka ini benci banget sama Pak Prabowo, malah ngata-ngatain Pak Prabowo sejelek-jeleknya. Dan sekarang terus mereka tuh kemarin tuh mendukung Pak Prabowo gara-gara Jokowi, karena memang mereka itu termul. Nah sekarang mereka sakit hati sama Pak Prabowo, jadi minta diturunkan. Oh no, kami anak abang nggak mau Pak Prabowo diturunkan. Ntar kami jadi punya Presiden Gibran, lolak-lolak, plonga-plongo, ogah, amit-amit, najong. Kecuali kalau Pak Prabowo udah mengganti wakilnya sama siapa gitu, asal bukan Gibran ya. Gitu, kita masih mau gitu. Jangan selagi Pak wakilnya Gibran, Pak Prabowo tak doain sehat-sehat selalu sampai 5 tahun ke depan. Ngeri kali punya presiden makmum. Gak mau. Kasihan termul tantrum, kasihan. Nah, dulu ngaku anak jenderal, sekarang memuji jenderal. Emang kalian itu anak-anak durhaka kok, orang-orang biadab. Gak berprinsip. Udah joget aja. Oke guys, makan tugas. Jadi emang termul ini kocak banget ya. Ngakunya 58% memilih Pak Prabowo, dan sekarang malah justru kuar-kuar ingin menurunkan Pak Prabowo. Dia yang memilih, dia yang menurunkan. Kocak. Terus pengennya Pak Prabowo turun, Gibran naik gitu. Waduh, kacau. Termul ini emang lucu-lucu ya, lucu-lucu. Nggak tau lah, ngakunya membela rakyat, tapi rakyat mana yang dibela gitu loh. Apalagi sekarang ya, Pak Dasko meminta kepada Pak Syahganda ya kan, untuk mengumpulkan orang-orang yang dikriminalisasi politik ketika rezim Jokowi tentunya, untuk diberikan amnesti juga. Wah, tambah apa ya ini ya, tambah kebakaran jenggot lah ya, kejang-kejang marah emosi. Coba kita lihat kayak Sylvester ini belum juga ditangkap kan, mana ada mereka pada bicara gitu, pada komentar, nggak ada kan lucu ini. Sudah dari tahun 2019 sampai sekarang nggak juga ketangkep. Coba ini nggak dikomentari sama sekali kan, jadi siapa yang kalian bela gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, momen ini malah justru bisa membukakan mata rakyat Indonesia. Kita lanjut. Saya mau katakan presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Dan saya juga mau mengatakan bahwa kau seorang pengecut yang menjijikkan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa 2024 saya pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Tapi pemilu sudah berlalu. Apapun itu, presiden kita saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Sebagai rakyat, kita boleh kritis apabila langkah yang diambil oleh presiden, kebijakan yang diambil oleh presiden tidak tepat. Tapi mengenai langkah, kebijakan presiden, bebaskan Tom Lembong, itu sudah sangat tepat. Buat masyarakat yang mengikuti proses persidangan Tom Lembong dengan akal sehat, mereka pasti paham bahwa kasus Tom Lembong murni kriminalisasi. Itulah sebabnya presiden bebaskan Tom Lembong. Yang jadi pertanyaan besar sekarang, kenapa para ternak seakan ketakutan dengan bebasnya Tom Lembong? Atau kalian takut karena kotak Pandora akan terbuka? Sekarang Tom Lembong memproses balik, menuntut balik seorang hakim yang memvonis beliau. Dan nanti akan terbuka siapa yang bersalah sebenarnya dan siapa yang korupsi sebenarnya. Dan buat kau si kumis berantakan, dengarkan pesan saya. Kalau kau memang benar cinta, peduli terhadap negaramu, silahkan bersuara atas nama bangsa dan negara. Jangan kau bersuara berteriak-teriak di medsos atas nama pribadi seorang Jokowi dan keluarganya. Itu artinya kau punya kepentingan di situ. Dan orang-orang demikian adalah pengkhianat
pengecut. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pak Prabowo menjabat belum cukup 1 tahun. Masih banyak pekerjaan yang akan beliau lakukan. Tapi kau berani mengatakan bahwa Pak Prabowo seorang pengkhianat dan pengecut. Pertanyaan saya, 10 tahun Jokowi menjabat sebagai presiden, dan 10 tahun kita dibohongi. Kenapa kau diam? Kemana kau saat itu? Makanya saya bilang, kau seorang pengkhianat, pengecut yang menjijikan. Saya itu mengatakan ada 2 kelompok yang saya klasifikasikan, yang saya kelompok-kelompokkan antara pendukung Prabowo yang murni dan pendukung Jokowi yang pura-pura mendukung Prabowo Subianto. Dan nanti dalam konten saya ini akan saya sisipkan sebuah video dari emak-emak ini. Ini banyak orang yang ngomong emak-emak ini caleg PSI yang gagal. Yo, kalau dari saya, yang pertama caleg PSI yang gagal, yang kedua cara berpikir yang gagal. Nanti di videonya saya akan memberikan 2 poin terhadap kalimat dari emak-emak ini. Kalau Bapak Prabowo mau mengubah kegaduhan ini, seharusnya Bapak Prabowo sowan ke rumah Pak Jokowi menjelaskan ini semua. Kalau Bapak Prabowo diam saja melihat kegaduhan ini, malah mengutus orang-orang untuk meneror kami. Nah, poin yang pertama si mama itu ngomong seharusnya Pak Prabowo sowan ke Pak Jokowi tentang pembebasan Tom Limbong dan Hasto Kristianto. Yang membuat saya itu bingung, loh kok bisa seorang caleg gagal itu menyarankan ke Prabowo yang notabene seorang presiden sowan ke Jokowi, ya kan? Ini kan semakin mengkonfirmasi kelompok-kelompok dari Jokowi yang pura-pura mendukung Prabowo. Nah, ini poin yang kedua, dia itu mengatakan, enggak, malah Bapak menyuruh orang untuk meneror saya. Loh kan kelompok-kelompok ini aneh dan konyol. Apa gunanya coba misal Prabowo meneror orang-orang seperti ini? Apa coba gunanya? Oke lah, dia kader PSI. Pakai logika. Apa gunanya Prabowo meneror orang PSI itu? Bukan partai ya, orang PSI itu. PSI itu cuma partai apa sih? Apa coba? Begini penjelasannya. Partai yang didukung, digendong, dipopong oleh Jokowi di tahun 2024 nggak bisa lolos Senayan, Pak. Orang-orang seperti kan lucu, merasa terdolimi, merasa tersakiti. Kan hampir semua orang itu tahu, orang yang waras yang saya maksud ya. Kasus Tom Limbong dan Jokowi itu kan kasus kriminalisasi dari si Jokowi. Itu gampang itu menebak, menjabarkan semua itu gampang. Cuma di video selanjutnya ya, takdir.